warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Yanuar Ibnu Firmansyah dengan NPM Digitahir 028, Cindy Evelyn Safira dengan NPM Digitahir 112, dan Ika Indri dengan NPM Digitahir 008. Kami akan merepresentasikan tentang peramalan 1. Yang pertama, konsep peramalan. Peramalan untuk tujuan bisnis melibatkan pendekatan yang sama. Meskipun demikian, dalam bisnis metode yang lebih formal digunakan untuk membuat ramalan dan menilai keakuratan ramalan. Ramalan adalah dasar untuk penganggaran, perencanaan kapasitas, penjualan, produksi, dan persediaan sumber daya manusia, pembelian, serta masih banyak lagi. Peramalan memainkan peran penting dalam proses perencanaan karena memperbolehkan manajer untuk mengantisipasi masa depan sehingga mereka dapat merencanakan dengan tepat. Pada sebagian besar penggunaan ramalan, keputusan di satu bidang memiliki konsekuensi di bidang lain. Jadi, manajer perlu mengkoordinasikan keputusan dalam berbagai bidang. Contohnya, keputusan pemasaran mengenai penentuan harga dan promosi memengaruhi permintaan yang pada gilirannya akan menghasilkan kebutuhan operasi. Peramalan juga merupakan komponen penting dari manajer hasil yang berkaitan dengan presentase kapasitas yang digunakan. Ramalan yang akurat dapat membantu para manajer merencanakan taktik, misalnya menawarkan diskon atau tidak menawarkan diskon, untuk menyesuaikan kapasitas dengan permintaan sehingga akan mencapai tingkat pendapatan yang tinggi. Terdapat 2 kegunaan ramalan. Yang pertama, membantu manajer untuk merencanakan sistem. Perencanaan sistem biasanya melibatkan rencana jangka panjang mengenai jenis produk dan jasa yang ditawarkan, fasilitas dan peralatan yang dimiliki, lokasi, dan seterusnya. Yang kedua, membantu manajer untuk merencanakan penggunaan sistem. Perencanaan penggunaan sistem mengacu pada perencanaan jangka pendek dan jangka menengah yang melibatkan tugas-tugas. Contohnya seperti perencanaan persediaan dan tingkat tenaga kerja, perencanaan pembelian dan produksi, penganggaran, serta penjadwalan. Contoh dari perencanaan penggunaan sistem yaitu perencanaan persediaan dan tingkat tenaga kerja, perencanaan pemilihan dan produksi, dan penganggaran serta penjadwalan. Nah, ya, selanjutnya yang kedua, fitur-fitur umum untuk semua ramalan. Teknik peramalan biasanya berasumsi bahwa sistem sebab akibat serupa yang mendasarnya yang ada di masa lalu akan terus ada di masa mendatang. Ramalan jarang sempurna sehingga hasil aktual biasa berbeda dari nilai prediksi. Ramalan untuk sekelompok objek cenderung lebih akurat dari ramalan untuk satu objek karena kesalahan peramalan antara objek dalam suatu kelompok memiliki pengaruh membatalkan ramalan. Keakuratan ramalan menurun ketika periode waktu yang dicakup oleh ramalan rentang waktu meningkat. Selanjutnya ada unsur-unsur ramalan yang bagus. Ramalan yang dipersiapkan sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, ramalan harus tepat waktu. Biasanya dibutuhkan sejumlah waktu tertentu agar dapat merespons informasi yang terkandung dalam ramalan. Yang kedua, ramalan harus akurat dan tingkat keakuratannya harus dinyatakan. Hal ini akan memungkinkan merencanakan kesalahan yang dapat terjadi dan akan menyediakan dasar untuk membandingkan alternatif ramalan. Yang ketiga, ada ramalan harus dapat diandalkan dan harus berfungsi terus-menerus. Yang mana ini terkadang memberi ramalan yang bagus dan terkadang memberi ramalan yang tidak bagus. Ini akan membuat penggunanya gelisah setiap ramalan baru muncul. Yang keempat, ada ramalan harus dinyatakan unit bermakna.
Perencanaan keuangan harus tahu berapa banyak dolar yang akan dibutuhkan. Perencanaan produksi harus tahu berapa banyak unit yang diperlukan. Yang kelima ada ramalan harus dilakukan secara tertulis. Hal ini tidak menjamin semua pihak menggunakan informasi ini. Setidaknya akan meningkatkan kemungkinan terjadinya ramalan itu. Yang keenam ada teknik ramalan harus sederhana untuk dipahami dan digunakan. Kurangnya kepercayaan terhadap ramalan yang didasarkan pada teknik canggih mengakibatkan mereka tidak memahami situasi yang sesuai dengan teknik tersebut. Yang ketujuh ada ramalan harus memiliki biaya yang efektif. Manfaatnya harus lebih banyak dari biayanya. Selanjutnya ada tahapan dalam proses peramalan. Ada 6 tahapan dasar dalam proses peramalan ini, yaitu yang pertama, menentukan tujuan ramalan. Tahapan ini memberikan indikasi tingkat rincian yang diperlukan dalam ramalan, seperti jumlah sumber daya yang dapat diberikan dan juga tingkat keakuratan yang diperlukan. Yang kedua, menetapkan rentang waktu. Ramalan harus mengindikasikan rentang waktu mengingat jika keakuratan menurun ketika rentang waktu meningkat. Yang ketiga, memiliki teknik peramalan. Yang keempat, memperoleh, membersihkan, dan menganalisis data yang tepat. Memperoleh data dapat dilakukan dengan usaha yang signifikan. Setelah itu, data mungkin perlu dibersihkan untuk menghilangkan objek asing dan data yang jelas tidak benar sebelum analisis. Yang kelima ada membuat ramalan. Yang terakhir, memantau ramalan. Ramalan harus dipantau untuk menentukan apakah ramalan itu dilakukan dengan cara yang memuaskan. Selanjutnya adalah pendekatan ramalan. Di dalam peramalan ada 2 pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif. Dalam metode ini terdiri atas input subjektif yang sering melanggar uraian angka yang tepat. Kemudian, metode kuantitatif yang meliputi proyeksi data historis. Dalam teknik kualitatif, memperbolehkan dimasukkannya informasi lunak seperti opini pribadi dan dugaan. Sedangkan dalam teknik kuantitatif, sebagian besar terdiri atas data keras. Teknik ini biasanya menghindari prasangka pribadi yang terkadang mencemarkan metode kualitatif. Teknik-teknik peramalan yang diklasifikasikan sebagai ramalan berdasarkan 1. Ramalan berdasarkan penilaian, mengandalkan pada analisis input subjektif yang diperoleh dari berbagai sumber seperti survei konsumen, staf pemuatan manajer dan eksekutif, dan panel ahli. Yang kedua adalah ramalan deret berkala, berupaya untuk memproyeksikan pengalaman masa lalu ke masa depan. Teknik ini menggunakan data historis dengan asumsi bahwa masa depan akan sama seperti masa lalu. Yang ketiga adalah model asosiatif. Dalam model ini menggunakan persamaan yang terdiri dari satu atau lebih variabel penjelas yang bisa digunakan untuk memprediksi permintaan. Selanjutnya adalah ramalan didasarkan pada penilaian dan opini. Di dalam beberapa situasi, peramal hanya akan mengandalkan penilaian dan opini untuk membuat ramalan. Jika manajemen ingin memiliki ramalan secara cepat, bisa dimungkinkan tidak ada cukup waktu untuk mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif. Ramalan didasarkan pada 1. Opini eksekutif. Dalam pendekatan ini sering digunakan sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang dan pengembangan produk baru. Keuntungan dari opini eksekutif adalah untuk menyatukan banyak pengetahuan dari data berbagai manajer. Kerugian dari opini eksekutif adalah terdapat resiko bahwa pandangan seseorang akan merata dan mungkin ada penyebaran tanggung jawab ramalan seluruh kelompok dapat mengakibatkan kurangnya tekanan untuk menghasilkan ramalan yang bagus. Yang kedua adalah opini tenaga penjualan.
Staf penjualan atau staf layanan pelanggan kadang merupakan sumber informasi yang bagus karena mereka berhubungan langsung dengan konsumen. Yang ketiga adalah survei konsumen. Dalam berbagai kasus, setiap pelanggan atau calon pelanggan dapat dikontak. Namun, biasanya ada banyak pelanggan yang tidak bisa diidentifikasi. Organisasi harus mencari masukan dari konsumen yang biasanya digunakan untuk survei konsumen, sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil sampel opini konsumen. Yang keempat adalah pendekatan lainnya. Di dalam pendekatan lainnya, proses berulang yang bertujuan untuk mencapai ramalan yang disepakati bersama. Dalam metode ini, mencakup mengedarkan kuesioner antar individu yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk berkontribusi secara bermakna. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila kami ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.